Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yonce Haikuti, NIM 2020650106. Di saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang budidaya laut sistem IMTA di Teluk Gerupuk, Lombok Tengah, NTB. Pendahuluan, sistem IMTA merupakan sistem yang menggunakan komoditas dengan tingkatan trofik yang berbeda. Penggunaan sistem IMTA dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena setiap spesies tertentu memiliki fungsi yang berbeda seperti karnivora, herbivora, dan filter feeder. Sehingga keseimbangan ekosistem mampu terjaga dengan baik. Prinsip dari sistem IMTA yaitu mendaur ulang jumlah dari proses budidaya yang dihasilkan oleh spesies utama menjadi sumber energi dan nutrien bagi komoditas lainnya, sehingga menghasilkan produk yang dapat dipanen dan dapat mengurangi dampak lingkungan, menurut Ren et al. 2012. Kemudian model yang diterapkan. Model IMTA yang diterapkan di lokasi penelitian merupakan kombinasi antara ikan laut dan rumput laut. Ikan dibudidayakan dalam keramba jaring apung atau KJA, dan rumput laut dibudidayakan di laut di rakit apung yang tersebar di sekeliling KJA. Komoditas yang dibudidayakan. Komoditas yang dibudidayakan yang pertama ikan kerapu macan atau Epinaphelus fuscogutatus dan ikan bawal bintang atau Trachinotus biochi dan rumput laut atau Capapicus alvarezi. Untuk pemeliharaan ikan dilakukan selama 5 bulan atau 150 hari. Dalam penerapan IMTA hanya komoditas utama yang diberi pasokan pakan, yaitu ikan kerapu macan dan ikan bawal bintang. Sedangkan komoditas lainnya akan memanfaatkan sisa pakan yang tidak termakan dan terbuang ke perairan. Selain dua jenis ikan sebagai komoditas budidaya utama yang digunakan dalam metode IMTA ini, juga dilakukan budidaya rumput laut atau Capapicus alvarezi sebagai komoditas sekunder yang sekaligus berperan dalam menyerap bahan organik yang dihasilkan dari aktivitas budidaya ikan. Rumput laut dibudidayakan dengan sistem rakit apung dengan ukuran 7 meter x 7 meter. Untuk pertumbuhan, performa pertumbuhan ikan kerapu macan dan ikan bawal bintang sebagai komoditas utama yang dibudidayakan pada KJA dengan sistem IMTA menunjukkan hasil yang baik. Tren pertumbuhan dua komoditas ikan yang dibudidayakan, hasil pengukuran pertumbuhan ikan kerapu macan yang dipelihara selama 150 hari diperoleh rata-rata bobot akhir 173,45 kurang lebih 36,61 gram per ekor, dan rata-rata bobot akhir ikan bawal bintang sekitar 161,27 kurang lebih 30,5 gram per ekor. Sedangkan rata-rata panjang total kedua ikan tersebut berturut-turut yaitu 17,37 kurang lebih 1,53 dan 21,61 kurang lebih 1,5 gram per cm per ekor. Sedangkan pada penelitian ini rumput laut jenis Capapicus alvarezi telah dibudidayakan dalam unit IMTA bersama dengan ikan laut, yaitu ikan kerapu macan dan ikan bawal bintang. Rumput laut yang dibudidayakan menggunakan rakit apung di sekitar KJA pada sistem IMTA memperlihatkan pertambahan bobot yang relatif lebih besar
dan tren pertumbuhan yang lebih baik, meningkat dari awal hingga akhir masa pemeliharaan. Kesimpulannya adalah, hasil penelitian ini menunjukkan secara jelas bahwa penerapan model IMTA dalam pengembangan budidaya laut sangat relevan baik dari segi pemanfaatan lahan, hasil produksi, dan kondisi lingkungan perairan. Pola pengembangan IMTA ini dapat diterapkan di lokasi dengan keterbatasan lahan potensial, namun tersedianya komoditas unggulan untuk dikembangkan. Demikian hasil presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.